Baik Bapak Ibu, kita awali perjalanan kita dengan membaca doa syafaat. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa mursaha. Inna Rabbi. Lawafurur Rahim. Wa ma qadarullah. Haqqa qadrihi. Wal ardu jami'an. Qabdatuhu. Yawmal qiyamati. Was-samawatu. Madwiyatun. Biyaminihi. Subhanahu wa ta'ala. Amma yushrikun. Bismillahi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wattaqwa wa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadha watwi 'anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'is safari wa ka'abatil manzari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz Ya Ghaffar Ya Rahman Ya Rahim wa ya Rabbal Alamin. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-'umratu ila al-'umrati kafaratun lima bainahuma. Baik Bapak Ibu, tamu Allah dan tamu Rasulullah yang sangat dirahmati Allah. Alhamdulillah, perjalanan kita sudah diawali dengan pembacaan doa safar. Semoga dengan pembacaan doa safar ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan, kesehatan, dan kelancaran dalam perjalanan kita sampai nantinya kita melaksanakan umrah yang ketiga. Insyaallah semoga umrah yang ketiga ini Allah jadikan umrah yang makbulah untuk kita semua, yang tiada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, tamu Allah dan Rasulullah, jemaah dan yang sangat dirahmati Allah.
studi kita di siang hari ini akan diawali dengan tujuan yang pertama, yaitu Jabal Tur, ya. Jadi di kota suci Mekah ini Bapak Ibu banyak tempat-tempat yang sangat bersejarah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Salatu wassalam. dilahirkan di kota suci Mekah. Maka sejarahnya banyak dia yang di kota suci Mekah, Bapak Ibu. Salah satunya adalah Jabal Tur. Kenapa Jabal Tur ini sangat bersejarah? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersembunyi di Jabal Tur ini, Bapak Ibu. Ya. Kenapa Rasulullah sampai bersembunyi di Jabal Tur ini? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah berumur 40 tahun, maka Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala diangkat menjadi nabi dan diangkat menjadi rasul. Maka dari itu setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, bukan disuruh duduk manis, Bapak Ibu, ya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam di kota suci Mekah ini. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung menyebarkan agama Islam ini secara terang-terangan, Bapak Ibu. Maka Rasulullah awali penyebaran agama Islam di kota suci Mekah ini dengan cara sembunyi-sembunyi. Berapa lama Rasulullah menyebarkan agama Islam ini secara sembunyi-sembunyi? Dalam satu riwayat dikatakan selama tiga tahun. Ya. Maka dari itu, karena secara sembunyi-sembunyi, maka Rasulullah yang diajak masuk Islam pertama yaitu istri cinta Rasulullah, istri pertama Rasulullah. Tahu apa Ibu? Siti Khadijah. Siti Khadijah. Semoga ibu-ibu semua walaupun tidak sama, mirip-mirip lah sama Siti Khadijah. Amin. Ya. Dan alhamdulillah Siti Khadijah ini setelah diajak oleh Rasulullah SAW langsung iman, Bapak Ibu, ya. Langsung percaya kepada Nabi. Ya. Yang kedua yang diajak masuk Islam pertama yaitu sahabat tercinta Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Dan alhamdulillah Sayyidina Abu Bakar juga langsung percaya kepada Rasulullah, Bapak Ibu. Dan juga termasuk golongan yang pertama diajak masuk Islam oleh Rasulullah, yaitu sepupu Rasulullah dan juga sekaligus menantu Rasulullah, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa bisa menjadi menantu? Karena istri dari Sayyidina Ali ini, tahu apa Bu? Siti Fatimah. Siti Fatimah. Ya. Nah, setelah berjalan selama 3 tahun mengajak Islam secara sembunyi-sembunyi, datanglah perintah Allah untuk menyebarkan agama Islam ini dengan secara terang-terangan. Maka dari itu Rasulullah SAW setelah 3 tahun mengumpulkan semua orang-orang kafir Quraisy, termasuk di dalamnya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan abu-abu yang lain di Abu Gosok. Bukit Sofa, Bapak Ibu, ya. Masih ingat tempat Bukit Sofa? Tempat kita memulai sa'i itu, ya. Nah, jadi Rasulullah mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy dulu pertama kali mengajak Islam secara terangan itu di Bukit Sofa. Akhirnya berkumpullah semua orang-orang kafir Quraisy ini, Bapak Ibu. Setelah berkumpul, maka Rasulullah mengatakan kepada semua orang kafir Quraisy, kata Rasulullah, kalau saya katakan di belakang kita ini, di belakang Bukit Sofa ini
ada musuh yang akan menyerang kita, kata Rasulullah. Apa kalian semua percaya? Maka semua orang kafir Quraisy ini mengatakan percaya, Bapak Ibu. Percaya, semuanya percaya. Karena memang Rasulullah mulai kecil itu tidak pernah berbohong, Bapak Ibu. Makanya Rasulullah mempunyai julukan Al-Amin, orang yang paling dipercaya. Makanya orang-orang kafir Quraisy ini langsung percaya semua, Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Tapi setelah Rasulullah mengajak orang-orang kafir Quraisy ini, kalau saya ajak kalian semua untuk masuk Islam, untuk memeluk agama Islam, kata Rasulullah, apa kalian mau untuk menyembah Tuhan yang Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa kalian percaya? Semuanya tidak ada yang percaya, Bapak Ibu, termasuk paman Rasulullah, yaitu Abu Lahab. Ya. Akhirnya semua orang kafir Quraisy ini yang dulunya cinta pada Rasulullah akhirnya benci semua, Bapak Ibu, karena Rasulullah ini dianggap merusak agama nenek moyang orang kafir Quraisy. Ya. Bahkan Abu Lahab ini saking marahnya sampai bilang kepada Rasulullah, ya Muhammad, apakah tujuan kamu di sini hanya mengumpulkan kita semua cuma ingin mendengarkan ocehanmu yang tidak berguna itu? Kata Abu Lahab, Bapak Ibu. Tapi Rasulullah cuma diam saja, Bapak Ibu. Ya. Siapa yang menjawab? Yang menjawab adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diabadikan di surat Al-Lahab, Bapak Ibu. Ya. Setelah itu, setelah Rasulullah mengajak secara terang-terangan, orang kafir Quraisy ini membuat rencana, Bapak Ibu, bagaimana caranya agar bisa membunuh Rasulullah. Karena Rasulullah ini dianggap musuh sudah oleh orang kafir Quraisy. Akhirnya berkumpullah orang-orang kafir Quraisy ini bermusyawarah bagaimana caranya agar bisa membunuh Rasulullah, Bapak Ibu. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy ini mufakat untuk membunuh Rasulullah. Berkumpullah 11 dari dekat-dekat orang kafir Quraisy ini, sebanyak 11 orang, Bapak Ibu, termasuk Abu Jahal, Abu Sufyan, dan Abu Lahab, untuk mengepung rumah Rasulullah. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu, Bapak Ibu. Maka diberitahu kepada Rasulullah, diberitahukan kepada Rasulullah bahwa orang-orang kafir Quraisy ini mau mengepung rumah Rasulullah dengan tujuan mau membunuh Rasulullah. Jadi sebelum tiba waktu malam, Rasulullah memberi kabar kepada Sayyidina Abu Bakar kalau Rasulullah ini mau hijrah dari tanah suci Mekah di waktu malam. Jadi akhirnya dikepunglah rumah Rasulullah, Bapak Ibu. Dikepung, secara logika Rasulullah tidak akan bisa lolos, Bapak Ibu, karena rumah Rasulullah sudah terkepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, kita sudah sampai, Bapak Ibu. Kita potong dulu ceritanya, nanti saya lanjutkan lagi. Di sini kita jangan lama-lama, Bapak Ibu, ya. Yang penting kita sudah tahu Jabal Sur itu di mana, kita dokumentasi, nanti langsung balik lagi ke bis, ya. Nah, itulah Jabal Sur, Bapak Ibu, gunung yang paling tinggi di antara yang lain, pas lurus dengan kita. Itulah Jabal Sur. Alhamdulillah sudah sampai, mari kita turun, kita dokumentasi agar kita punya kenang-kenangan kalau kita sudah sampai di Jabal Sur ini, Bapak Ibu.
duitnya buat ini. Buat bangun rumah. Ma. Nah. Tuh, batunya lihat gede-gede gitu. Sini murah batu tuh. Batu apa? Batu bata. Saya dulu ya. Ntar. Haji haram. Kita sampai di hududnya. Udah bilang belum itunya di kita? Apaan?